Mabes Polri memastikan ledakan yang terjadi di Kompleks Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan adalah bom bunuh diri. Selain ledakan yang terjadi pada Minggu pagi, sejumlah ledakan bom bunuh diri juga sempat terjadi di Indonesia. Dan berikut ini data bom bunuh diri yang terjadi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir yang sudah dihimpun oleh tim Litbang CNN Indonesia. Yang pertama kita ke tahun 2011, di mana terjadi ledakan. Polisi memastikan ada ledakan di gereja Battle Injil Sepenuh, Kepunton Solo, Jawa Tengah. Ini merupakan ledakan bom bunuh diri. Ada pelaku yang bernama Ahmad Yosepa Hayat alias Hayat. Ini merupakan salah satu buronan yang paling dicari polisi dalam 5 bulan terakhir di saat itu. Di mana kejadiannya ini pada 25 September 2011, tepatnya jam 11 waktu Indonesia Barat. Dalam 5 bulan terakhir, pelaku Hayat ini dicari oleh polisi dan tim Densus karena diduga terlibat dengan bom bunuh diri di Masjid Kompleks Kepolisian Cirebon. Polisi juga menyatakan bahwa pelaku masuk dalam anggota Jamaah Ansor Tauhid atau JAT yang merupakan organisasi bentukan terpidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir yang mencita-citakan kepemimpinan Islam. Kronologinya, saat kejadian tersebut, pelaku ini berada di dalam gereja bersama dengan jemaat gereja Kepunton lainnya. Dan usai melakukan ibadah, pelaku ini ikut keluar. Di pintu keluar, ia kemudian meledakkan bom berdaya ledak rendah di depan pintu keluar gereja. Dan berdasarkan data yang dihimpun oleh tim Litbang Indonesia, ada 28 orang yang harus menjadi korban, di mana 14 lainnya menjalani perawatan secara intensif atau rawat inap. Dari 2011 kita bergerak ke tahun lainnya, yakni 2016. Sebuah bom meledak di Gereja Katolik Stasi Santo Yosep, ini adanya di Medan, Sumatera Utara. Lokasi tepatnya ada di Jalan Dr. Mansur Medan yang meledak pada 28 Agustus 2016 pada pukul 8:30 pagi. Lagi-lagi usai misa. Polisi memastikan dalam ransel pelaku ini yang bernama Ivan Armadi Hasugian, karena di dalam ransel pelaku ini terdapat KTP-nya yang merupakan identitas dari warga Medan. Dan kemudian dinyatakan polisi bahwa pelaku ini tidak bergabung dengan jaringan apapun. Namun ternyata faktanya memiliki kontak langsung dengan Bahrun Naim. Bahrun Naim ini adalah tokoh ISIS Asia Tenggara. Kronologi seperti apa? Pada tahun 2016, tepatnya 28 Agustus ini. Saat itu pastor hendak melakukan khotbah di mimbar. Dan tiba-tiba pelaku yang beridentitas Ivan Armadi ini berjalan ke arahnya, kemudian menghunuskan pisau. Dan saat itu pelaku ini membawa ransel di punggung, dan saat itu pastor melihat percikan api dari dalam tas yang mulai membakar pelaku. Saat itu yang dilakukan adalah menghindar. Pastor menghindar, menyelamatkan diri bersama dengan jemaat lainnya. Dan beruntung memang tidak ada korban jiwa akibat kejadian bom tersebut. Selanjutnya kita bergeser ke tahun 2018. Ini suatu peristiwa yang sangat mengiris hati, ya, menyedihkan sekali pada 13 Mei 2018. Karena apa? Ada ledakan yang terjadi di 3 gereja dalam waktu yang singkat. Mungkin masih Anda ingat dengan baik, ya. Salah satunya terjadi di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela Surabaya. Tepatnya di Jalan Ngagel Madia Utara, Surabaya. Saat itu kejadiannya pada pukul 6:30 waktu Indonesia bagian Barat. Pelakunya adalah Yusuf dan Firman. Kita lihat usianya. Ini Yusuf 18 tahun, sementara Firman ini 16 tahun. Dari peristiwa tersebut, akhirnya ISIS pun mengklaim sebagai dalang dari bom bunuh diri ini. Dan peristiwa ini mengakibatkan ada 7 orang tewas. Kita bergeser ke ledakan bom bunuh diri di tahun 2018 juga, yang masih ada kaitannya dengan informasi tadi. Ini dia di tahun 2018, tepatnya di Gereja GKI yang ada di Jalan Diponegoro, Surabaya. Masih di 13 Mei 2018, saat ini di 7:15. Saya akan sampaikan datanya di sini, ya. Di mana saat itu pelakunya adalah 3 orang.
Puji Kuswati, Famela, dan Firman. Ini adalah satu keluarga. Ya, jadi para pelakunya ini adalah seorang ibu yang membawa 2 anaknya ikut serta dalam insiden bom bunuh diri tersebut. Saya sampaikan kronologinya bahwa pada pukul 6.30 tadi di Gereja Katolik Santa Maria terjadi bom. Saat itu kalau Yusuf dan Firman ini kan berboncengan mengendarai sepeda motor masuk ke halaman gereja, meledakkan bom yang mereka bawa hingga akhirnya 7 orang tewas. Sementara kalau untuk bom yang terjadi di gereja GKI ini, pelakunya itu tewas 3 orang ini, di mana ISIS pun akhirnya mengklaim sebagai dalang bom bunuh diri. 3 orang ini bukanlah anggota atau bukan mereka bertiga saja, merupakan anggota keluarga yang melakukan bom bunuh diri. Karena ini masih ada kaitannya dengan bom yang terjadi di Gereja Pantai Kosta Jalan Arjuno, Surabaya juga pada 2018, tepatnya 13 Mei pada pukul 7:53. Bom yang diledakkan oleh Dita Upriyarto ini dilakukan setelah dirinya menurunkan tadi Puji yang merupakan istrinya dan juga kedua putrinya yang tadi saya sebutkan menjadi pelaku dari bom yang terjadi di GKI di Jalan Diponegoro. Jadi saat itu Dita Upriyanto ini mengendarai sebuah mobil Avanza begitu, kemudian ditabrakkan ke gereja tersebut. Dan yang menjadi korban adalah 1 orang tewas, yakni Dita tewas. Sementara ada 7 orang lainnya juga tewas akibat kejadian ini. Total dari 3 ledakan yang terjadi pada 13 Mei 2018 di Surabaya pada tahun 2018 ada 18 orang, di mana 6 diantaranya adalah pelaku dan 12 diantaranya masyarakat. Polisi kemudian menyatakan bahwa pelaku teror Surabaya ini terkait dengan JAD dan sampai akhirnya ini tadi ISIS pun mengklaim sebagai dalang dari bom bunuh diri yang terjadi, di mana pelakunya adalah satu keluarga. Sementara itu yang terbaru di tahun 2021, tepatnya hari ini, ada ledakan yang terjadi di Gereja Katedral Makassar. Di 28 Maret 2021, atau polisi menyatakan sekitar pukul 10:28 waktu Indonesia bagian tengah. Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Argo Yuwono menyampaikan bahwa pelaku bom bunuh diri ini terdapat 2 orang, di mana para pelaku ini masih belum dirilis informasinya atau identitasnya. Apakah kemudian terkait dengan suatu jaringan atau tidak masih terus didalami. Tapi yang pasti saat kejadian ini 2 pelaku yang mengendarai sepeda motor jenis Matic ini sempat dicegah oleh security untuk bisa masuk ke area gereja. Saat itu atau pagi tadi baru saja dilakukan satu misa. Jadi sejumlah atau sebagian dari para jemaat gereja ini sudah pulang, namun sebagian lainnya masih berada di dalam area gereja tersebut. Di mana akhirnya dari kejadian ini dinyatakan terakhir pada Minggu malam tadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan total ini hingga Minggu malam ya, perlu saya sampaikan, ada 2 orang tewas dan 20 orang yang mengalami luka, di mana di antara 20 orang ini ada masyarakat dan juga petugas keamanan yang berjaga di sana. Yang pasti perkembangan informasi terkini masih terus kita lakukan.